Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan mad yang disebabkan karena sukun ya. Bisa babis sukun. Yang pertama adalah mad arid dis sukun. Definisinya adalah mad asli bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Ya, panjang harokatnya 2, 4 atau 6 harokat. Nah, kita baca minimal 4 harokat ya. Contohnya di sini adalah Ar-Rahman. Ya, ma di sini adalah mad asli bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan di situ yaitu nun. Tapi tidak semuanya harus nun ya. Tidak harus huruf nun, bisa huruf yang lainnya, tergantung dengan kita berhentinya di mana. Kemudian panjangnya 4, minimal 4 ya. Jadi jangan terlalu pendek. Ar-Rahman. Nah, itu kurang. Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, mad lin, yaitu waw atau ya sukun setelah fathah bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Ya, panjangnya sama 2, 4 atau 6 harokat. Quraish. Quraish. Dari contoh ini kita dapat lihat di sini ya sebelumnya adalah fathah ya. Bisa ya atau waw. Kalau misalnya waw misalnya khauf. Ya. Dan ini harus diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan itu namanya dia sifat lin, sifatnya aja, bukan madlin ya. Misalnya li'ila fi quraish ya, panjang, minimal 4 harokat. Kemudian yang ketiga adalah mad iwad. Mad iwad artinya adalah berhenti pada huruf berfathah tanwin selain tak marbutoh. Ya, panjangnya 2 harokat. Misalnya dikata gorko. Nah, ketika kita wakaf di sini jangan ada hamzah sukun. Jadi jangan bacanya gorko ko atau bunyi ha. Gorko. Nah, atau untuk menghilangkan suara hamzahnya kita bacanya lebih panjang, gorko. Nah, ini tidak boleh juga ya. Jadi hanya 2 harokat. Nah, ini selain tak marbutoh. Kalau misalnya tak marbutoh yang fathatain bunyinya jadi ha sukun ya. Selanjutnya yang keempat adalah mad tamkin, yaitu ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Ya. Panjangnya hanya 2 harokat. Di sini ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Huyyitum. Jadi ya-nya ditekan dulu. Huyyitum. Huyyitum. Ya, tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Jadi misalnya ketika dikata lafi'illiyin ya, di situ ada ya tasydid, ada ya sukun. Tetapi ketika misalnya kita wakafkan jadinya mad adid sukun. Nah, untuk kita membacanya jadi mad tamkin maka dilanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ya, kemudian yang kelima adalah mad farqi. Artinya adalah mad badal bertemu dengan tasydid. Ya, mad badal bertemu dengan tasydid panjangnya hanya panjangnya harus 6 harokat. Ya. Misalnya di sini adalah contohnya Allahu Allahu, atau contoh lainnya Az-zakaraini. Ya, kita lihat contoh Allahu. Ya, a-nya di sini adalah hamzah bertemu dengan huruf mad, ini mad badal bertemu dengan tasydid. Nah, perhatikan hurufnya hamzah, kemudian ada tanda alif dengan tanda bendera di atasnya. Kemudian tasydid. Jadi panjangnya yang a-nya, bukan Allah-nya tapi a-nya. Allahu ya. Az-zakaraini. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah mad lazim. Ya, mad lazim panjangnya 6 harokat. Nah, ini ada 4 macam ya. Ada mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ada tambahan ya, mad lazim musaqqal kalimi. Nah, diingat ya, musaqqal itu tandanya adalah tasydid. Nah, kemudian mukhaffaf tandanya adalah sukun. Nah, kalimi atau kilmi dia adalah kalimat atau kata ya. Jadi berupa kata. Kemudian harfi berupa huruf. Ya, di sini contohnya adalah yang mad lazim musaqqal kalimi waladdallin. Ya. Definisi dari mad lazim musaqqal kalimi adalah mad asli bertemu dengan tasydid. Ya. Ini mad asli do
bertemu dengan tasydid. Ya, jadi do-nya panjangnya 6 harokat. Yang panjang adalah do, bukan tasydidnya. Ya. Waladdallin. Ya. Jadi tasydidnya itu harus ditekan. Tidak boleh terlalu cepat. Kemudian mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya. Artinya adalah mad badal bertemu sukun. Contohnya di sini al-ana. Ya, ini panjangnya 6 harokat. A di sini mad badal. Hamzah bertemu dengan huruf mad, kemudian bertemu dengan sukun ya. Al-ana. Ini hanya ada di kata ini aja, tapi dia ada di 2 tempat. Cara bacanya yang panjangnya adalah hamzah yang pertama, bukan yang kedua, ya. Jadi bacanya bukan al-ana, tapi al-ana. Kemudian selanjutnya adalah mad lazim mutsaqal harfi. Nah, artinya huruf naqasu asalukum di awal surat yang diidghamkan. Di sini contohnya huruf lam pada kata pada lafaz alif lam mim. Kemudian huruf sin. Ya, pada lafaz tosim mim. Kemudian yang terakhir mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, di sini artinya adalah huruf naqasu asalukum di awal surat yang tidak diidghamkan. Ya. Misalnya sod, ain, sin, qaf. Yang terakhir adalah mad tabi'i harfi. Panjangnya hanya 2 harokat. Dikata di lafaz toha, yasin, ya, pada huruf toha, kemudian ya. Jadi mad lazim mutsaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi, huruf-hurufnya adalah naqasu asalukum, ya. Kemudian mad tabi'i harfi, hurufnya adalah hayya tahura, hayya tahura. Ya. Apa bedanya mad tabi'i harfi dengan mad tabi'i yang sebelumnya? Ya, mad tabi'i harfi dia ada di awal-awal surat. Jadi hanya ada di awal-awal surat. Misalnya toha, yasin, ya, alif lam mim ro, ya, huruf ro-nya. Jadi hanya ada di awal-awal surat. Kalau mad tabi'i yang tadi dia ada di banyak kata. Untuk mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi dan mad tabi'i harfi, insyaallah pekan depan akan kita bahas secara detail.